Baik, jumpa lagi kita. Pada pertemuan kita hari ini akan kita bicarakan mengenai asesmen kompetensi minimum. Tentunya soal-soal yang akan kita bahas adalah tetap mengacu pada model soal PISA. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan banyak hal, mulai dari bangun datar sampai dengan AKM literasi numerasi bagian yang ke-12. Dan pada hari ini tentunya tetap materinya adalah di sekitaran ini dengan model soal yang berbeda-beda. Oke, kita akan mulai aja. Asesmen kompetensi literasi numerasi bagian yang ke-13. Misalnya ada soal cerita seperti ini, membuat segitiga. Adik mendapat tugas sekolah untuk membuat sebuah segitiga dari potongan bambu. Dia sudah memiliki 2 potongan bambu di rumah dengan ukuran 15 cm dan 36 cm. Untuk dapat membentuk segitiga, maka dia harus membeli 1 buah potongan bambu lagi. Nah, pertanyaannya adalah berapa sentimeter ukuran bambu paling panjang yang dapat dibeli adik supaya ketiga bambu bisa membentuk sebuah segitiga. Sini yang ditanyakan adalah dalam bilangan bulat. Oke, tentunya kita harus tahu teori tentang bagaimana caranya untuk membuat segitiga. Nah, syarat sebuah segitiga terbentuk adalah jika ukuran 2 sisinya itu adalah lebih panjang dari sisi yang lain. Jadi berarti kalau syaratnya tadi adalah seperti itu, berarti yang harus dibeli itu adalah 15 tambah 36 sama dengan 51, berarti harus lebih kecil dari 51, dan itu adalah yang ditanyakan bilangan bulat. Berarti bilangan itu adalah 50. Jadi harus dia beli ukuran bambu dengan panjang 50 cm. Kemudian yang berikutnya adalah apakah panjang bambu ketiga harus lebih panjang dari kedua bambu yang sudah ada? Maksudnya, apakah panjang bambu ketiga harus lebih panjang dari jumlah kedua bambu yang sudah ada? Nah, jadi ya kita tentunya tidak, karena syaratnya tadi adalah 2 sisi segitiga harus lebih panjang atau lebih besar dari sisi yang lainnya. Jadi yang tadi yang sudah ada itu adalah 36 dan 15. Jadi gampang aja sebenarnya, itu bambu yang ketiga itu haruslah ukurannya lebih besar atau sama dengan 36 kurang 15. 30 harus lebih besar dari 36 kurang 15, yaitu sama dengan 21. Jadi bisa 22, 23, 24 dan seterusnya, dan yang terpanjang tadi adalah 50 ya. Oke. Kemudian kita lihat soal cerita berikutnya. Suatu pesta dihadiri oleh sejumlah tamu undangan. Para tamu undangan akan duduk di 16 meja bundar yang seluruhnya identik. Diketahui diameter meja adalah 2 meter dan tinggi meja adalah 1 meter. Kemudian di atas meja terdapat taplak yang berbentuk persegi dan dirancang sehingga keempat ujung taplak menyentuh lantai. Pertanyaannya adalah berapa meter persegi total kain yang harus digunakan untuk membuat seluruh taplak meja tersebut? Nah, jadi kalau kita lihat tadi, kalau diameternya sama dengan 2 meter, sedangkan tingginya 1 meter. Jadi yang dikasih kain itu adalah yang di kiri, yang di kanan, dan juga yang di atas tentunya. Nah, berarti kainnya itu, satu kain adalah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 meter. Nah, karena yang diketahui adalah tadi adalah diameternya, berarti untuk persegi ini kita pakai menggunakan luasnya sama dengan 4 kali 4 per 2, berarti 8 meter kuadrat.
Luaskan seluruhnya karena ada tadi di teks itu ada 16 meja, berarti 16 kali 8 sama dengan 128 meter kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Berapa perkiraan maksimum jumlah tamu yang dapat hadir agar seluruh tamu mendapat tempat di meja makan secara nyaman? Oke, yang dibiasa kalau kita lihat diameternya tadi 2 meter, berarti keliling dari meja itu adalah PD. Pi itu sama dengan 3,14, berarti diameternya 2, berarti 6,28 meter, atau kalau dirubah ke cm sama dengan 628 cm. Apabila satu orang menempati 60 cm sampai 100 cm, maka sebuah meja dapat ditempati oleh 6 sampai 10 orang. Karena ada 16 meja, maka meja dapat digunakan untuk 6 kali 16 96, kalau 10 kali 16 160. Jadi sekitar undangan itu supaya ideal adalah 96 sampai 160 orang. Selanjutnya kita lihat lagi pendapatan penduduk. Suatu surat kabar melaporkan pendapatan 5 kakak di Kecamatan A seperti disajikan pada tabel di samping. Menurut surat kabar tersebut, keluarga-keluarga di Kecamatan A lebih makmur daripada keluarga di Kecamatan B. Jadi ini hasil risetnya, diketahui bahwa rata-rata di Kecamatan A itu adalah pendapatannya 2.600.000. Sedangkan di Kecamatan B 2.400.000. Kalau sekilas kita lihat bahwa yang di A itu rata-ratanya lebih bagus daripada di B. Tetapi saya memiliki pandangan lain tentang ini. Kita tidak cukup hanya melihat rata-rata saja, ya, karena kalau kita lihat hanya rata-rata, kelihatannya bahwa Kecamatan A lebih sejahtera daripada Kecamatan B. Tentunya saya akan menjawab ini kalau ditanyakan apakah Anda sependapat dengan berita dalam surat kabar tersebut, maka jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena yang pertama alasannya adalah variasi pendapatan kakak di Kecamatan A sangat besar. Variasinya sangat besar. Pendapatan yang kedua adalah pendapatan 4 kakak di Kecamatan A di bawah UMK. Kemudian yang ketiga, pendapatan di 5 kakak di kedua kecamatan, di masing-masing kedua kecamatan tersebut bukanlah merupakan presentasi dari jumlah kakak di kedua kecamatan yang ada yang didata, karena yang didata hanya 5 kakak. Tentunya sudah pasti bahwa hanya mendata 5 kakak dari sebuah kecamatan itu tidak merupakan representasi. Menurut yang biasanya itu adalah minimal 10% dari jumlah kakak yang ada di kecamatan tersebut. Oke, itu aja dulu. Sampai saat ini kita sudah banyak membahas AKM literasi numerasi. Saya berharap karena ini adalah pertemuan ke-13, kalian sudah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam rangka menghadapi AKM yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kelas 5, kelas 8, kelas 11 pada tahun 2021 sekitar bulan Maret nanti. Kita akan lanjutkan berikutnya nanti AKM literasi numerasi bagian yang ke-14. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.